Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Hendro Wijayanto Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai autopsi, sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan investigasi barang bukti elektronik seperti komputer, kemudian browser, kemudian barang bukti digital dalam bentuk disk clone atau DD. Nah, pertama yang perlu kita ketahui sendiri terlebih dahulu adalah dalam dunia digital forensik ada dua macam cara yang digunakan untuk melakukan analisis barang bukti. Yang pertama secara live atau secara langsung, di mana analisis barang bukti secara live sangat tidak direkomendasikan. Alasannya adalah ketika barang bukti tersebut dalam keadaan menyala kemudian kita lakukan analisis atau kita lakukan investigasi atau kita lakukan forensik, itu nanti kemungkinan besar akan muncul yang namanya noise. Noise itu bisa hilangnya data, jadi noise data. Kemudian bisa juga barang bukti menjadi tidak sah, atau mungkin kita tidak bisa menemukan barang bukti di dalamnya karena ada beberapa kemungkinan, diantaranya seperti eh, dilakukan remote barang buktinya. Jadi misalkan ada sebuah komputer, personal komputer menyala, kemudian kita langsung melakukan analisis secara live, padahal komputer tersebut semua data yang ada di dalamnya itu diremote oleh si pelaku kejahatan cyber. Nah, itu secara otomatis eh, kita akan gagal untuk melakukan analisis menemukan barang bukti di dalam personal komputer tersebut. Itu yang pertama, atau analisis secara live. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu analisisnya ini secara offline, dimana ketika nanti kita temukan yang namanya barang bukti elektronik personal komputer dalam kondisi menyala, maka nanti kita duplikat terlebih dahulu harddisknya. Jadi semua apa yang bisa kita backup terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau kasusnya komputer ya berarti personal komputernya, harddisknya itu kita backup terlebih dahulu. Kita clone istilahnya. Jadi apa yang ada di dalam harddisk itu kita duplikat. Proses penduplikatan ini direkomendasikan minimal itu 1 kali duplikat. Jadi nanti misalkan ada harddisk 160 GB, maka kita harus punya 1 atau 2 harddisk lagi minimal 160 GB untuk menduplikat barang bukti tersebut. Kemudian harddisk yang sebagai barang bukti yang utama itu kita simpan di laboratorium forensik. Sedangkan yang kita analisis adalah yang diduplikat. Nah, materi ini sebenarnya sudah ada di materi sebelumnya, yaitu di Trades Forensics, di mana di sana sudah dijelaskan bagaimana cara memperlakukan barang bukti elektronik ketika menyala ataukah mungkin sudah mati. Nah, di sana sudah dijelaskan semuanya. Untuk tools melakukan investigasi forensik itu ada banyak sekali, mulai dari yang free, mulai dari yang berbayar. Yang pasti ketika nanti kita menggunakan yang free atau yang gratis, tentu hasil investigasi kita juga akan sedikit dikesampingkan ketika kita mempresentasikannya di depan hukum atau di pengadilan. Jadi misalkan kita menjadi seorang saksi ahli di sebuah persidangan kejahatan cyber, di mana kita menjadi seorang investigator dalam kasus tersebut, maka nanti yang pertama kali ditanyakan adalah
tools apa yang digunakan untuk melakukan investigasi. Di secara standar sendiri itu sudah ada beberapa macam tools yang digunakan untuk standarisasi investigasi forensik, seperti produk dari paraben, kemudian oksigen forensik, kemudian dari InCase dan lain sebagainya. Tentu itu berbayar dan cukup mahal sekali. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk yang versi free, yaitu autopsi, di mana autopsi ini gunanya adalah untuk menganalisis perangkat penyimpanan, baik itu komputer dalam bentuk hard disk maupun hasil dari duplikat barang bukti itu tadi. Nah, nanti teman-teman bisa mendownload autopsi secara free, kurang lebih kemarin untuk yang versi terbaru itu sekitar 1 giga lebih. Nah, di sini kita bisa melakukan secara live. Jadi kalau live itu ketika saya menjalankan autopsi di komputer saya, maka nanti yang diinvestigasi adalah komputer saya, itu secara live. Kalau secara tidak live, jadi secara offline, maka nanti ketika saya menjalankan autopsi, yang saya investigasi itu adalah hard disk eksternal ataukah mungkin file dalam bentuk duplikat image hard disk. Jadi kan mungkin kalau teman-teman dulu ketika di mata kuliah SOPIK 1 itu sering mengenal Norton Ghost. Nah, itu salah satu contoh sederhana bentuk dari duplikat hard disk itu sendiri. Kemudian di dalamnya juga sudah memberlakukan laporan. Jadi nanti ketika Anda sudah selesai melakukan investigasi atau melakukan analisis forensik secara live, maka nanti di situ teman-teman bisa membuat sebuah report atau laporan hasil investigasi. Baik, kita langsung jalankan saja autopsi. Ketika nanti Anda ingin mencoba, kemudian Anda ingin melakukan live forensik di komputer Anda masing-masing, direkomendasikan di running dalam mode run administrator. Karena kalau tidak di run administrator nanti tidak bisa membaca drive C. Nah, di autopsi sendiri di sini kita juga bisa melihat data-data file apa saja, file temporary apa saja yang pernah kita buat di komputer tersebut. Saya cancel terlebih dahulu. Saya lakukan mode run administrator agar nanti bisa membaca drive C. Jadi nanti ketika autopsi ini melakukan analisis drive C, maka nanti apa yang ada di drive C tersebut bisa kita cari. Misal ada sebuah browser tersebut diinstal di drive C, secara otomatis nanti kita akan bisa melihat history dari driver tersebut, history dari browser tersebut. Oke. Pada awal jendela autopsi, welcome, kita pilih new case atau kasus baru. Kemudian kita beri nama kasusnya, case name. Misalkan saya beri nama kasus 1. Kemudian nanti akan tersimpan di dokumen.
case 1 kasus 1. Kemudian next. Nah, di sini misalkan Anda menjadi seorang investigator, tentu ada banyak sekali kasus yang Anda tangani. Misalkan dalam kasus kali ini, di kasus 1, itu ada banyak sekali barang bukti yang ditemukan, barang bukti elektronik, barang bukti digital yang ditemukan. Sehingga di sini teman-teman bisa membuatnya, misalkan ini kasus dengan nomor kasus atau nomor barang bukti yang ke 1 misalkan. Kemudian examiner, ini adalah Anda sebagai seorang investigator. Kemudian kita klik finish. Yang pertama yang bisa kita lakukan analisis adalah disk image. Ya, seperti yang tadi saya katakan, backup atau clone drive di dalam hard disk dalam bentuk image. Ya, jadi kalau di Norton Ghost itu ada yang namanya hasil GHO-nya. Nah, kalau di digital forensik itu nanti bisa pakai DD clone. Jadi nanti ekstensinya itu adalah DD. Atau virtual machine file atau file virtual machine. Jadi nanti kalau teman-teman bisa punya virtual machine, nanti bisa digunakan nih. Kemudian ada local disk. Local disk berarti nanti ada drive C, drive D, drive E dan seterusnya. Kemudian ada logical file, unallocated space image file, autopsy logical image result, XRZ text export. Kita coba yang local disk. Kemudian next. Nah, di local disknya kita pilih, karena kita tadi pilihnya adalah local disk. Nah, di drive saya, di komputer saya, itu ada 2 buah partisi. Yang pertama adalah C sebesar 365 GB, kemudian E 100 GB. Nah, di sini yang kita pilih adalah yang drive ke 0. Sehingga nanti ini adalah seluruhnya. Kemudian kita oke. Kemudian kita next. Nah, kita pilih apa saja yang perlu kita butuhkan, yang kita cari. Di sini ada all file, directory, and allocated space. Jadi nanti di sini ada file yang muncul, kemudian picture analysis, keyword search, email parser. Jadi nanti ketika ini saya lakukan analisis, maka nanti di sana akan muncul email. Kalau emailnya, password emailnya itu tersimpan di browser, maka nanti akan ketahuan passwordnya apa, ya. Dan seterusnya. Kemudian kita next. Proses ini akan memakan waktu sangat lama, tergantung dari kapasitas penyimpanan atau kapasitas disk image, kemudian banyak sedikitnya data. Jadi misalkan 500 GB tadi, datanya ada 400 GB, ya berarti nanti itu akan memakan waktu yang cukup lumayan lama. Nah, biasanya seorang investigator ketika masuk dalam proses semacam ini, dia tidak akan pernah berhenti untuk mengamati. Karena apa? Apabila nanti di tengah perjalanan muncul error, maka dia akan mencatat hasil errornya itu seperti apa. Jadi ketika melakukan analisis, ternyata di track sekian di hard disk,
itu muncul error. Nah, errornya apa? Kemudian nanti solusinya seperti apa itu akan dicatat di laporan tersendiri. Sehingga nanti ketika ingin dipresentasikan di dalam persidangan, maka nanti di sana akan bisa ditunjukkan apabila hasil analisisnya error itu alasannya seperti apa. Nah, itu akan bisa ditunjukkan di sana. Baik, kita lanjut kembali. Uh, untuk video yang sebelumnya sengaja saya pause karena waktunya sangat lama sekali. Dari proses analisis tadi, data source analisis tadi itu butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Itu pun ini masih mengumpulkan recent activity atau aktivitas yang sudah lampau dari physical drive atau dari hard disk tersebut. Nah, kita coba klik finish. Di samping kiri dari autopsi ini kita bisa melihat apa saja yang bisa ditemukan, mulai dari data yang dihapus atau deleted file. Ini ada kurang lebih 23.271 untuk file sistemnya. Kemudian ada tipe file. Untuk image-nya sekian ribu, video sekian, audio sekian, database sekian. Nah, ini kita bisa melihat dari masing-masing data ini. Jadi misalkan di sini ada database, saya coba klik database-nya, maka nanti di bagian listing di sini, di situ akan banyak sekali database dengan ekstensi DB. Kemudian ada arsip. Nah, di situ juga ada banyak sekali arsipnya, 7.553. Seluruh arsip baik itu berformat kabinet, jar, GZ, tar dan lain sebagainya yang sifatnya adalah arsip. Kemudian ada lagi untuk konten. Contohnya di sini ada exif metadata. Exif metadata itu nanti biasanya ada gambar, kemudian hasil dari fotografi, kemudian hasil dari pengolahan foto seperti hasil dari Photoshop, Corel dan lain sebagainya. Nah, misalkan di sini ada salah satu file yang mungkin ini bisa digunakan untuk proses investigasi misalkan. Apabila nanti teman-teman mencoba kemudian di sini prosesnya agak sedikit lama, yaitu tergantung dari jumlah kapasitas hard disk beserta filenya. Jadi semakin banyak nanti prosesnya juga akan semakin lama. Nah, kita coba properties di sini untuk yang certificate.jpg. Nah, ini pertama kali dibuat, date created itu di tanggal 13 bulan 9 tahun 2019 pukul 02.21.43. Ini salah satu contoh untuk menganalisis dari gambar. Kemudian ada lagi mungkin contohnya ada, nah ini cookie, web case, nah dan lain sebagainya, ada banyak sekali, web history. Nah, nanti silakan teman-teman bisa dibuka tersendiri di hasil
dari analisis teman-teman. Kemudian ada lagi mungkin kalau di komputer laptop atau komputer personal komputer yang menggunakan wireless. Nah, itu di sini juga muncul wireless network yang pernah tersambung gitu ya. Terakhir tersambung itu kemarin, hari ini tanggal 20. Jadi kemarin 19 bulan 5 2021 terakhir tersambung dengan SSID STMIK Sinus. Jadi ternyata di sini komputer ini pernah tersambung dengan wireless misalkan. Kemudian USB devices attacks. Nah, di sini komputer ini pernah tersambung dengan perangkat hard disk atau USB device atau perangkat yang tersambung lewat USB. Itu ada HP dengan model 0A2A, atau mungkin tahun 2020 kemarin di tanggal 13 bulan 4 itu pernah tersambung dengan device Toshiba dengan mereknya adalah Kingston Data Travel. Nah, kita coba lihat. Kemudian pernah tersambung juga dengan perangkat mobile, ada Xiaomi, Oppo. Kemudian tersambung tetapi tidak berhasil terhubung. Jadi misalkan ketika Anda pernah menancapkan di perangkat USB, baik itu flash disk ataukah mungkin perangkat mobile, kemudian di situ ada USB recognized, jadi USB not recognized, jadi tidak terdeteksi secara sempurna karena ada kerusakan kabel ataukah mungkin karena perangkat. Nah, itu juga akan terekod di dalam sistem. Nah, ini mohon maaf, ini agak sedikit terganggu sepertinya. Nah, kemudian nanti ada email, ada akun email yang tersimpan. Jadi biasanya yang sering kita lakukan analisis ketika kita menggunakan autopsi adalah konten yang pertama, seperti web browser, itu ada web cache, cookies. Nah, itu sebenarnya kita bisa menggunakan tool tersendiri. Ada web browser analisis. Kemudian ada history. Nah, kita akan coba lihat timeline dari perangkat USB tadi. Ada Kingston Data Travel Toshiba di tanggal 13 bulan 4 2020. Nah, untuk building histogramnya ini agak sedikit lama. Ya,
sekali lagi tergantung cepat lambatnya tergantung dari perangkat komputer yang digunakan beserta data yang dianalisis. Jadi nanti ketika nanti Anda menjadi seorang investigator, itu perangkatnya juga harus didukung dengan baik. Jadi minimal RAM yang digunakan itu biasanya 16 GB itu minimal. Jadi kan kalau sekarang itu kasus kejahatan yang melibatkan bukti elektronik, misalkan ada hard disk. Sekarang hard disk itu bisa sampai 2 tera. Misalkan isinya penuh lah, kita mau melakukan analisis 2 tera itu juga butuh perangkat komputer yang mumpuni. Jadi untuk timeline di sini, timeline itu nanti akan melihat perangkat Toshiba atau Kingston Data Travel dalam bentuk USB drive ini nanti itu digunakan di jam berapa saja, kemudian ngapain saja. Jadi misalkan ada transfer data di sini, ada proses copy paste dari perangkat komputer ke USB atau dari USB ke perangkat komputer, begitu seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplor bagian-bagiannya ini. Nah, ini salah satu alasan kenapa untuk video tutorial penggunaan autopsi agak sedikit terhambat kemarin karena alasan perangkat yang pertama, kemudian yang kedua adalah alasan dari barang buktinya. Jadi saya mencari barang bukti yang relatif sedikit kompleks tetapi kapasitasnya sedikit, misalkan 160 GB. Nah, itu tidak nemu-nemu. Dan nanti mungkin teman-teman bisa menganalisis flash disk atau USB drive yang sering teman-teman gunakan. Nah, itu nanti juga bisa dilakukan analisis dengan autopsi. Kemudian selain dari result hasil ekstrak media penyimpanan, selain seperti browser, OS, metadata, kemudian program yang terinstall, itu juga dari file yang dihapus. Nah, biasanya di sini kita bisa melihat file-file apa saja yang pernah dihapus oleh komputer sampai saat ini. Kemudian nanti kita bisa melakukan restore kembali. Kemudian ada lagi contohnya program yang pernah diinstal di sini, baik yang diinstal kemudian dihapus, ataukah mungkin diinstal tapi belum dihapus, jadi yang masih ada di sini. Nah, semuanya akan terekod di sini. Operating system informasi. Nah, misalkan di sini saya buka untuk yang pertama.
di sini kita bisa melihat dari registrinya. Jadi struktur registry. Kalau biasanya teman-teman bisa melihatnya lewat registry. Nah, di sini juga tertampil konfigurasi registry. Nah, contohnya lagi di sini ada login data. Yang sering digunakan adalah email akunnya Google. Kemudian ada live.com itu miliknya Microsoft. Kemudian Telegram. Kemudian ada email address. Nah, email address di sini adalah email yang pernah dikirim menggunakan perangkat komputer. Jadi baik yang menerima, email yang mengirim, nah, semuanya akan terrekod di sini. Ini kalau dibuka satu persatu akan muncul salah satu informasi dari email tersebut. Contohnya misalkan, nah ini. Begitu seterusnya. Nah, kalau sudah Anda melakukan analisis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan generate report, yaitu membuat laporan. Nah, kita generate report. Kita bisa pilih HTML report dalam bentuk Excel, file TXT, dan seterusnya. Nah, kita akan buat dalam bentuk Excel saja. Kemudian next. Kemudian next. Kita pilih yang all result. Kemudian finish. Nah, report ini nanti itu isinya adalah seluruh hasil yang ada di dalam data source itu tadi. Jadi kita hasil dari analisis dari draft itu tadi. Jadi misalkan di situ mulai dari deleted file, kemudian ada web account, bookmark, case, dan seterusnya. Nah, itu akan tertampil di situ semuanya. Bukan tertampil kontennya, tetapi tertampil
namanya, jadi nama dari file tersebut. Jadi misalnya kalau di situ ada data dalam bentuk gambar atau video, nah itu isinya yang akan tertampil di laporan itu adalah namanya saja, nama file. Kemudian dia letaknya di mana, apakah di dokumen ataukah ditemukan di web account ataukah mungkin yang lainnya. Nah, biasanya investigator ketika tidak menggunakan tools, maka dia akan menulis secara manual. Jadi misalkan datanya ini ditemukan di tempat ini, di folder sekian dengan nama file sekian, ekstensinya sekian, kemudian file size-nya sekian, dan seterusnya. Jadi ditulis secara manual. Tapi ketika kita menggunakan tools, yang pertama kita akan lebih mudah untuk menemukan data yang kita cari sebagai barang bukti. Kemudian yang kedua adalah kita bisa langsung mendapatkan reportnya, laporannya. Kemudian yang ketiga adalah laporan yang sudah tergenerate dari aplikasi itu bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Tentu sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, tools yang kita gunakan adalah tools yang sudah diakui. Jadi misalkan saya punya tools sendiri untuk menganalisis ini Pak, ya tidak bisa. Tools yang sudah terstandarisasi dan digunakan di banyak tempat atau yang sering digunakan oleh seorang investigator. Nah, ini adalah hasil dari reportnya tadi, yang mulai dari summary. Jadi kasus pertama dengan barang bukti yang pertama yang dilakukan oleh Hendro Wijayanto. Nah, nanti di bawahnya ini ada tab-tab. Nah, nanti silakan bisa Anda geser ke kanan, ada banyak sekali informasi. Kemudian ada web bookmark dan lain seterusnya. Mohon maaf ini saya tidak bisa mengakses atau membuka beberapa satu persatu karena memang di dalamnya ada passwordnya yang tidak bisa saya publish itu ya. Nah, ini contohnya untuk program yang di running. Contohnya di sini 7zg.exe ini adalah zip, aplikasi zip, di mana di tanggal 4 bulan 2 tahun 2020 itu diakses jam 7.59, kemudian di jam 12.03 juga diakses lagi, begitu seterusnya. Silakan nanti bisa dicoba tersendiri. Jadi ini ada dalam bentuk report. Nah, nanti di dalam proses pelaporannya, Pak, nanti proses pelaporan di persidangannya seperti apa? Jadi nanti berbekal dengan ini kita kemas ke dalam bentuk laporan. Jadi nanti tinggal di copy paste saja tabelnya, kemudian diberi penjelasan. Lah, apakah itu akan dilaporkan semuanya, Pak? Tidak. Yang dilaporkan adalah yang berkaitan dengan kasus saja. Jadi misalkan kasusnya itu adalah hacking sebuah website, ya berarti nanti yang dianalisis adalah programnya. Jadi programnya, program apa saja yang dijalankan pada saat
dia melakukan hacking, kemudian browser apa saja yang dia gunakan, alamat URL apa saja yang dia gunakan, nah itu yang kita analisis lebih mendalam. Jadi tidak sampai menyeluruh. Jadi sesuai dengan kasusnya. Kalau mungkin misalkan kasusnya adalah penyebaran dari konten hoax, ya berarti nanti kita cek di web browsernya dia menggunakan browser apa, kemudian mengakses sosial media apa, kemudian kontennya apa, gambarnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu yang akan dilaporkan. Jadi tidak semuanya dilaporkan, hanya yang sesuai dengan kasusnya saja, kasus kejahatannya saja. Baik, ini kurang lebih sedikit dari penggunaan autopsi dan data apa saja yang bisa kita dapatkan dari autopsi. Nanti kita sambung di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.